Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang descriptive text. Apakah kalian tahu apa itu descriptive text? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Descriptive text ialah teks yang digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menggambarkan suatu objek berdasarkan fungsi, sifat, dan lain-lain. Nah, objek dari descriptive text tersebut bisa berupa animal, binatang, thing, benda, person, orang, atau place, yaitu tempat. Dalam place tersebut bisa berupa tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun bangunan bersejarah. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, mari kita bahas tentang the purpose of descriptive text. The purpose of descriptive text atau tujuan dari descriptive text ialah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek. Nah, contohnya, jika kalian belum pernah melihat seseorang ataupun belum pernah melihat benda tersebut dan kalian belum pernah pergi ke tempat tersebut, kalian akan bisa membayangkan seperti apa bentuk dari benda atau hewan tersebut, dan juga kalian juga bisa membayangkan bagaimana tempat tersebut walaupun kalian tidak pernah melihatnya. Karena descriptive text ini ialah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan objek tersebut. Jadi, kalian sudah bisa membayangkan ya bagaimana bentuk dari objek tersebut walaupun kalian tidak pernah melihat objek tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, mari kita bahas tentang the generic structure of descriptive text. Generic structure of descriptive text itu ada dua. Yang pertama ialah identification dan yang kedua adalah description. Apakah kalian tahu apa itu identification? Nah, identification ialah berisi tentang gambaran umum dari objek tersebut. Gambaran umum tersebut biasanya berisi tentang lokasi atau history, yaitu sejarah dari tempat tersebut. Nah, identification ialah pendahuluan yang biasanya berisi gambaran umum dari objek tersebut. Nah, identification ini biasanya berada di awal paragraf. Nah, selanjutnya ialah description. Apa itu description? Description ialah bagian yang berisi penjelasan tentang ciri-ciri dari objek tersebut. Dan biasanya description ini berada di paragraf kedua dan selanjutnya. Jadi, jika identification berada di paragraf pertama, maka description berada di paragraf kedua dan selanjutnya. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, mari kita bahas tentang language feature of descriptive text. Language feature of descriptive text itu ada 3. Yang pertama ialah menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan adverb dan adjective, dan yang terakhir menggunakan attribute verb. Mari kita bahas tentang language feature yang pertama. Language feature yang pertama ialah simple present tense. Apakah kalian tahu apa itu simple present tense? Simple present tense ialah tenses yang digunakan untuk mengatakan atau menyatakan kebenaran umum dan fakta dari suatu objek. Mengapa kita harus menggunakan simple present tense dalam menulis sebuah descriptive text? Karena fungsinya ialah untuk menyatakan fakta dan kebenaran dari objek tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ialah adverb dan adjective. Apa itu adjective? Adjective itu adalah kata sifat. Contoh, clean, bersih, dirty, kotor, handsome, tampan, beautiful, cantik. Nah, misalkan kita akan mendeskripsikan
seseorang, maka kita bisa menggunakan he is beautiful, yang artinya dia sangat cantik. Bagaimana? Apakah Anda paham? Sedangkan untuk yang adverb ialah kata keterangan, baik itu adverb of place atau adverb of time. Adverb of place ini ialah keterangan tempat, sedangkan adverb of time adalah keterangan waktu. Nah, yang terakhir ialah kita harus menggunakan attribute verb. Apa itu attribute verb? Attribute verb kita bisa menyebutnya dengan to be. Seperti yang kita ketahui, to be itu ada 3. Yang pertama ialah is, yang kedua adalah am, sedangkan yang ketiga adalah are. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan dari definisi descriptive text hingga language feature of descriptive text? Jika kalian semua sudah paham, mari kita lihat contoh dari descriptive text ini. Berikut ini adalah contoh dari descriptive text. Judul dari contoh descriptive text ini ialah Candi Prambanan. Mari kita perhatikan baik-baik. Nah, di paragraf pertama biasa kita sebut dengan identification, karena di paragraf pertama berisi tentang lokasi dari Candi Prambanan dan juga sejarah dari Candi Prambanan tersebut. Sedangkan seperti yang kita tahu, dalam paragraf kedua berisi tentang ciri-ciri atau fungsi ataupun sebagainya. Jadi dalam paragraf kedua tersebut berisi tentang ciri-ciri khusus dari Candi Prambanan. Bagaimana? Sangat mudah kan? Kakak harap setelah kalian semua menonton video ini, kalian bisa membuat atau menulis contoh deskriptif teks dengan mudah. Oke adik-adik, mungkin cukup sampai di sini saja untuk video hari ini. Thank you for watching. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.